Hubungan di antara Malaysia dan Indonesia sememangnya dua negara serumpun sebangsa yang begitu unik serta utuh sejak sekian lama. Ia begitu besar kepentingannya kepada kedua belah negara, baik Malaysia maupun Indonesia, dengan kapasiti sehingga hampir 300 juta atau mungkin lebih penduduk yang berkongsi nilai serta budaya yang sama. Ia memberikan suatu alasan yang cukup besar bagi memperkukuhkan lagi kerjasama di antara kedua buah negara ini. Dan hubungan yang telah pun sedia terjalin ini diperkemas dan diperkukuhkan lagi dengan siri-siri pertemuan mesyuarat yang rasmi di antara agensi dan juga jabatan-jabatan yang berkait. Dan yang berlangsung sejak 1 hingga 5 Mei adalah sebuah mesyuarat yang dinamakan Mesyuarat Jawatan Kuasa Bersama dalam bidang penerangan dan komunikasi atau singkatannya JCICM bagi tahun 2010, dan Kuala Lumpur telah pun menjadi tuan rumah untuk mesyuarat pada kesekian kalinya. Bagi kita melihat dan menyorot perkembangan dapatan daripada mesyuarat berkenaan serta mengambil iktibar daripada pengalaman hubungan yang begitu baik antara Malaysia dan Indonesia sejak sekian lama, kami bawakan ke studio dalam dialog khas pada kali ini Tuan Yang Terutama Engineer Tifatul Sembiring, merupakan Menteri Komunikasi dan Informatika bagi Republik Indonesia. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Dan bertambah baik dengan kehadiran Bapak ke sini. Alhamdulillah. Tadi sempat kita berpantun belum kita kejar. Alhamdulillah. Bapak, saya yakin ini bukan kali pertama Bapak melawat ataupun datang ke Malaysia, baik sama ada urusan rasmi ataupun tidak. Jadi in a nutshell, kalau boleh kita mulakan secara peribadi, Bapak melihat sejarah panjang hubungan Malaysia-Indonesia ini, khususnya dalam kacamata sebagai seorang menteri yang bertanggungjawab dalam urusan komunikasi dan informatika. Ya, jadi hubungan Indonesia dan Malaysia ini memiliki suatu akar sejarah yang panjang, ya. Apalagi disebut sebagai bangsa Melayu, sebagai bangsa serumpun, ya. Jadi umpamanya bahwa saya berasal dari kota Bukit Tinggi. Saya lahir di Bukit Tinggi. Ternyata Menteri Informasi, Komunikasi dan Kebudayaan Malaysia juga berasal dari Bukit Tinggi. So datuk-datuk mungkin dari yang saudara kita di Negeri Sembilan banyak berasal dari Sumatera Barat. Saya melihat sebagai suatu negara tetangga. Tentu Malaysia ini dari dulu suatu sahabat yang paling dekat. Nyaris tidak ada barrier di antara hubungan kedua negara ini, baik barrier selera, apapun tadi dicicip dihidangkan makanan, kami tidak memiliki hambatan-hambatan karena persis dengan makanan yang dihidangkan di Indonesia, maupun tata adab sopan santun kita juga, etika kita. Ini suatu hubungan yang panjang kalau menurut saya. Dan alangkah sayangnya kalau ini tidak terus kita pupuk menjadi hangat, bersilaturahim lebih sering, kerjasama yang lebih menguntungkan di segala bidang tentunya, karena nyaris tidak ada hal-hal yang bisa menghalangi hubungan yang baik di antara kedua negara. Dalam satu temu bual yang berbeza, Bapak menyebutkan bahawa hubungan Malaysia-Indonesia ini umpama suami isteri yang harus seringkali bertegur sapa, tapi suami isteri juga sesekali mungkin agak tergigit lidah. Jadi bagaimana Bapak melihat hubungan Malaysia sesekali itu terwujud juga kesenggangan? Bagaimana harus kita mencermati elemen-elemen yang sebegitu? Ya, jadi inilah gunanya kita sering bersilaturahim, ya. Supaya unsur-unsur pemecah di antara hubungan kita ini tidak justru berjaya untuk memecahkan hubungan kita berdua, tapi kita lebih akrab. Saya rasa kalau ada hal-hal yang muncul ke permukaan, sebagaimana diketahui bahwa Indonesia ini kan kebebasan di media ini, saya rasa juga agak berlebihan, kalau istilah bahasa Jakartanya kebablasan begitu. Jadi sering sekali juga hal-hal yang kecil itu dibuat seperti besar, bahkan pengepungan teroris pun kalau ditonton TV Indonesia itu seperti acara program reality show. Oleh sebab itu hal ini perlu segera diklarifikasi, ya. Kita bicarakan apa masalah sebenarnya, apa kejadian sebenarnya. Jangan hal-hal kecil kemudian dapat merusak hubungan kita yang lebih strategis, yang lebih besar, kerjasama kita yang saling menguntungkan di antara kedua bangsa serumpun ini. Justru diadakan mesyuarat untuk kesekian kalinya, JCICM ini. Sebelum kita pergi lebih lanjut tentang memperkukuh hubungan komunikasi dan penerangan di antara Malaysia dan Indonesia, dapatan mutakhir hasil daripada pertemuan JCICM pada kali ini untuk 2010. Jadi kita sepakat di JCICM ini beberapa poin tentunya.
yang nanti insya Allah akan kita tuangkan di Memorandum of Understanding kita nanti, karena ini harus melalui tahapan-tahapan. Saya sendiri akan bawa isu ini ke kabinet presiden di Indonesia, dan juga nanti Dato' Rais Yatim juga akan bawa ke kabinet di Malaysia. Di antara poin-poin yang kita sepakati adalah satu kerjasama kita di bidang broadcasting antara TV RRI di Indonesia dengan RTM di Malaysia. Juga kerjasama di bidang informasi itu seperti kantor berita di Indonesia Antara dengan bernama di Malaysia. Dan juga di bidang postal ini juga perlu kita kerjasamakan. Dan juga di bidang jurnalisme. Jurnalisme ini kita punya Dewan Pers di Indonesia, punya Persatuan Wartawan Indonesia untuk saling tukar-menukar informasi. Juga di bidang ICT konten ya, karena industri di bidang konten ini sekarang berkembang sangat pesat. Dengan 230 juta penduduk di Indonesia. Ada 165 juta users mobile phone. So ini kontennya ini masih banyak dari Western countries. Kita ingin juga bahwa negara kita, culture kita, identity kita tidak hilang dengan ICT ini. Memang ICT satu sisi membuat komunikasi semakin cepat, semakin fresh, makin banyak alternatif, tapi pada sisi lain juga ada negatif efeknya, di mana merubah pola kehidupan atau perilaku behavior daripada masyarakat ya. Apalagi dengan munculnya social networking semacam Facebook, Twitter dan sebagainya. Ini kan semuanya Google, Yahoo, termasuk juga semua konten film seperti HBO, National Geographic, ini kan semuanya di Amerika. Sehingga semua saluran fiber optic submarine cable ini semuanya connected ke Amerika. Nah, padahal kita sendiri Indonesia dan Malaysia punya satu khazanah culture yang memang selama ini sesuai dengan adab sopan santun etika kita. Mengapa kita tidak bekerja sama juga dalam konten culture kita yang sama ini? Bapak, dalam sudut pendekatan memperkukuh hubungan seperti Bapak nyatakan dapatan dari JCICM ini, penyiaran atau broadcasting, Bapak menyebut kerjasama antara dan bernama postal sebagai contoh. Cuma elemen baru ICT ini, ia merupakan satu cabaran baru yang cuba dimatangkan di negara masing-masing. Dalam keadaan sedemikian, kita melihat bahawa pendemokrasian maklumat itu memungkinkan sesiapa saja. Bentuk kewajaran kawalan atau kerjasama sebagaimana yang boleh dilakukan selain dari pembangunan konten ini, maka platformnya juga cukup penting bagi ICT. Bagaimana hal itu di masa depan dalam pengukuhan ICT ini, Bapak? Ya, jadi hal-hal mendasar perkembangan atau perubahan di masyarakat juga terjadi. Yang dulunya media itu hierarkikal atau vertikal. Jadi editors gitu, kemudian membuat satu berita, kemudian mendistribusikannya secara vertikal kepada masyarakat. Tapi sekarang kita melihat bahwa ada citizen journalism, ya, ada citizen journalist. Ini tentunya juga akan merubah pola perilaku masyarakat, ya. Hubungan lebih egaliter, ya. Bahwa setiap orang sekarang lebih narsis, ya. Lebih ingin menonjolkan dirinya masing-masing. Apapun dimuat di Facebook, apapun dimuat di Twitter. Jadi perlu disepakati, termasuk juga nanti yang lebih jauh lagi kesepakatan misalnya di bidang cybercrime misalnya, karena berkembang ICT juga berkembang pula kejahatan-kejahatan di dunia maya seperti misalnya phishing, skimming terhadap nama PIN account bank seseorang, ataupun nanti berkembang juga semacam penipuan-penipuan. Ini saya rasa perlu ya kita kerjasama dan kemudian tukar-menukar pengalaman untuk di bidang ICT, belum lagi di bidang infrastruktur, karena ada perubahan teknologi dan perkembangan teknologi dari analog